Hai semua, kali ini kita akan menggambar virus corona menggunakan pen editor dari Scratch Junior. Hah, virus corona? Hah, itu virus corona? Nah itu kita akan buat karakter virus. Nah itu kita klik yang tanda tambah. Nah ya, setelah itu kita klik bagian paint, ya, drawing, klik. Nah ini adalah tampilan pen editor. Di sini ada karakter, artinya nama dari karakter. Lalu kita klik, lalu kita buat misalnya coronavirus. Ya, setelah itu kita bisa ambil beberapa bagian dari shape. Ya, ini adalah shape. Jadi saya akan menjelaskan perbagian langsung dan kita akan praktikkan bagian-bagian itu. Ya, saya mulai dari gambar lingkaran. Ya, ada line, lingkaran, kotak dan segitiga. Saya akan mengambil lingkaran. Saya pilih warna merah. Ya, di sini ada plate color. Kita bisa pilih warnanya. Nanti di bawah ini juga ada ketebalan garis. Ya, ada 5 level, paling tipis, kedua sampai yang paling tebal. Oke, saya ambil yang ketiga saja, yang tengah. Oke, kita mulai klik and drag di dalam area kerja. Ya, saya klik and drag, ya, seperti ini. Oke, ya, lingkarannya sudah jadi. Lalu saya akan mengisi bagian dalam dari lingkaran ini. Saya mengambil bagian fill. Oke, ini fill, ya, untuk mengisi di dalam lingkaran ini. Ya, warnanya tetap sama, merah. Saya klik di dalamnya sehingga sekarang lingkaran ini penuh warnanya. Saya akan menggambar garis-garis di luar lingkaran ini. Ya, saya mulai ambil garis line. Ya, levelnya mungkin kita coba dulu seperti apa panjang bentuknya. Nah, oke. Jika setuju sebesar ini, ya, kita akan lanjutkan. Ya, saya mulai lanjutkan membuat garis. Ya. Oke. Nah, di sini ada dua tools atau bantuan, ya. Yang satu untuk undo, satu untuk redo. Ya, kalau undo kita bisa mengulang atau membatalkan terakhir pekerjaan yang kita buat. Misalkan tadi kita gambar ini, kita batalkan, kita klik satu kali, maka yang tadi akan diulang. Nah, redo ini kebalikannya. Jikalau sudah undo satu, sudah ada undo, redo ini mengembalikan yang di undo tadi, gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Misalkan saya tarik. Nah, ini misalkan garis lurus nggak sesuai nih, ya. Kita klik undo. Ya, misalnya seperti ini. Oke, itu sepanjang, sependek lagi. Oke, gambar lingkarannya sudah hampir jadi, ya, sudah selesai. Ya, kita akan menggunakan drag, ya, gambar panah ini untuk mengatur, memindahkan. Misalkan saya akan pindahkan posisi yang ini, gitu ya, ke atas. Nah, ini drag yang menggunakan ini. Dan ini adalah rotation untuk memutar. Ya, saya klik
lalu saya bisa putar, klik ya. Nah, bentuk misalnya seperti ini ya. Oke, ini duplicate untuk menggandakan, ini untuk memotong, cut, ini kamera sisanya. Oke, saya akan pindahkan menggunakan drag ya, klik, saya pindahkan sini. Nah, lalu saya putar sedikit lagi ya, sini, klik, kita putar dikit. Oke ya, seperti itu. Ini kita putar sedikit. Nah, lalu saya geser sedikit. Dalam menggunakan drag ya, kalau kita klik satu kali ya, maka ada titik-titik ini berfungsi untuk membesarkan ya, mengatur dari itunya. Misalkan saya seperti itu, jadi kita bisa mengatur ukuran dari yang kita buat. Sayang, kita tidak akan menggunakan ini ya, kita akan klik undo lagi ya, seperti ini ya. Saya menggunakan rotation ya, klik, langsung geser, klik, langsung diputar. Oke, begitu juga dengan drag ya, klik ya, klik, langsung digeser, jangan dilepas dulu, geser dulu baru lepas. Nah, jadi jangan diklik sekali gitu ya, nanti dia masuk ke dalam mode. Jikalau masuk ke dalam mode ini, klik di luar, nah ya, lalu kita bisa ulang lagi. Misalkan saya menggunakan klik untuk memindahkan ya, saya pindahkan, klik and drag, klik, langsung tarik ke sini. Nah, seperti itu ya, jangan dilepas. Oke ya, sekarang seperti ini, lalu saya putar seperti ya. Oke. Ya, kita masih bisa bikin lagi satu lagi misalnya untuk mengisi kekosongan yang di sini. Oke, pakai fill lagi. Nah, cukup ya. Nah, kalau ada sesuatu yang ingin diedit, misalkan wah ini terlalu panjang ya, saya pengen kecilin, kita pakai tanda drag ya, kita klik ya, kita pendekin sedikit. Oke, lalu kita klik di luar, dulu ya, klik, geser, lalu kita pindahin sini misalnya. Seperti itu ya. Oke, sudah dianggap cukup. Kita pilih tanda centang. Nah, inilah gambar virus yang tadi ya, kita sudah gambar. Oke, sekarang kita tinggal membuat codingnya. Nah, nanti kalau kita pencet plus lagi di sini ya, klik, nah kita sudah punya gambar baru ya untuk virus tadi. Oke, saya pilih tanda silang karena kita sudah cukup ya. Untuk memperbesar ukuran ya, kita letakkan dulu, geser dulu posisinya ya, lihat ini posisinya untuk menggunakan gridnya. Oke, kalau untuk membesarkan ukuran kita bisa pakai yang namanya lux. Di sini ada yang namanya grow untuk membesarkan, atau kita mau mengecilkan menggunakan shrink ya. Jadi diambil dulu shrinknya, misalkan saya mau memperkecil gambar coronavirus ini. Nah, saya pindahkan, lalu saya langsung klik. Nah, sekarang dia akan jadi lebih kecil ya. Klik sekali lagi. Nah, misalnya kecilnya segini cukup. Kita pindahkan lagi ke atas ya, agar. Nah, sekarang saya akan menggunakan startnya, menggunakan yang namanya start on tab. Start on tab ini artinya kita memulainya dengan cara mengklik karakternya agar
coding yang di dalam karakternya ini jalan ya. Jadi mesti diklik dulu karakternya, maka dia akan menjalankan codingnya. Oke, apa yang mesti dilakukan oleh si coronavirus ini? Dia menghampiri ya manusia, memang begitu ya karakter coronavirus ya. Jadi saya ambil motion ya, mulai berjalan ke arah sana gitu ya. Atau kita dekatkan dulu ya, supaya tidak terlalu jauh ya. Di sini jaraknya antara coronavirus adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 ya. Oke, berarti saya mulai ke kanan, ambil yang ke kanan, move right ke kanan ya. Saya masukin angkanya 7. Atau kita akan membuat sedikit variasi ya. Ke kanannya misalnya saya ambil 3, lalu ke bawah ya, move down, terus move downnya misalnya 2 ya, lalu ke kanan lagi lanjutkan 3 tambah 2 misalnya, jadi baru 5 ya, sedangkan jarak ini 7 ya. Lalu mulai lagi ke atas ya, 2. Nah, lalu ke kanan ya, 2. Nah, ke kanannya sudah 2 tambah 2 tambah 3 ya, jadi 7 ya ke kanannya ya. Sementara ini ke bawah 2, ke atas 2 gitu ya. Oke, sekarang saya ambil repeat forever ya, supaya dia melakukan gerakan itu terus menerus. Nah, ini yang pertama. Lalu saya juga menggunakan start yang kedua, yaitu start on bump ya, supaya dia mendapat respon ya, akan menjalankan coding ketika dia menabrak sesuatu gitu ya. Ceritanya dia akan menabrak manusia ini ya, anak perempuan ini gitu ya. Apa yang dilakukan ketika dia menabrak karakter lain, yaitu saya akan menggunakan go home, artinya dia akan kembali ke tempat posisi sebelah sini ya, posisi awalnya ya. Go home ini juga bisa kita klik di sini ya, supaya dia kembali ke posisi awal. Jadi saya akan ambil, saya tempel go home dan n-nya n biasa ya, cukup 1 kali ya. Oke, tapi gerakan ini bisa terus menerus. Nah, codingnya sudah selesai ya, kita akan coba, kita klik. Nah, itu jalannya begitu ya, kita bisa lihat codingnya bekerja ya, seperti itu. Kita perbesar, lalu kita klik ya, kanan bawah, kanan atas, kanan gitu ya. Ya, kita klik buat memulainya. Nah, seperti itu. Ketika menabrak, dia kembali ke posisi awalnya. Oke, seperti ini. Coding kita sudah selesai. Gimana, mudah bukan? Nah, menggambar menggunakan Scratch Junior ya. Sebagai informasi saja, kalau kita juga pengen menggambar background ya, background ini langkahnya juga sama. Kita klik draw-nya ya, tampilannya sama persis, bedanya adalah tidak menggunakan nama karakter, itu saja. Kita tadi menggunakan ini ya, jadi saya akan menggunakan ini kembali. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa kita simpan pekerjaan kita ya. Kita simpan, kita klik yang sebelah pojok kanan atas yang berwarna kuning ini. Kita bisa hapus tulisan project 1 ini, lalu kita ganti menjadi ya virus corona. Oke ya, kalau sudah di tanda centang. Nah, file sudah tersimpan. Oke ya, selamat mencoba. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan atau tips-tips selanjutnya.
Bagaimana menggambar virus corona menggunakan Scratch Junior? Gampang,